Mereka berdua telah berteman sejak kecil, melalui segala suka dan duka, tawa dan air mata. Tapi ada satu hal yang tak pernah mereka katakan satu sama lain. Mereka mencintai satu sama lain, tapi hanya bisa diam dan menunggu, sampai akhirnya waktu merampas segalanya. Kisah cinta yang tak pernah terungkap, hanya bisa dikenang di akhir hidup mereka. Lila dan Raka pertama kali bertemu di sebuah taman umum yang sederhana di desa mereka. Mereka berusia 6 tahun ketika Lila, dengan senyum cerah dan rambut panjang yang tergerai, sedang bermain ayunan. Raka yang pendiam dan canggung merasa penasaran dan mendekat. Tak disangka kedekatan itu justru membawa mereka pada persahabatan yang tak terpisahkan. Sejak saat itu, mereka selalu bersama. Saat Lila merasa cemas tentang ujian atau masalah dengan teman-temannya, Raka adalah orang yang pertama ia cari. Sebaliknya, Lila adalah sumber kebahagiaan yang selalu bisa membuat Raka tertawa. Bahkan di saat-saat terberat, mereka berbagi semua kenangan. Dari bermain sepeda di jalanan desa yang sepi hingga berjalan-jalan di taman yang sama di mana mereka pertama kali bertemu. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan mereka berkembang. Lila mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Begitu juga dengan Raka. Meski mereka saling menyukai, keduanya memilih untuk tetap diam. Tak ingin merusak persahabatan yang begitu indah dan tak ingin menambah beban pada hubungan mereka. Waktu terus berlalu dan Lila akhirnya melanjutkan pendidikan ke luar kota. Raka tetap di desa, melanjutkan studi dan bekerja paruh waktu. Mereka berdua selalu berkomunikasi melalui telepon, chat, dan sesekali bertemu saat liburan. Tapi semakin sering mereka berbicara, semakin mereka merasa ada jarak emosional yang tak bisa diabaikan. Saat malam setelah 3 tahun berpisah, Lila pulang untuk liburan musim panas. Mereka berdua bertemu di taman yang penuh kenangan, tempat mereka biasa bermain bersama. Di sana mereka duduk bersama di bangku tua, saling berbicara tentang kehidupan masing-masing. Kata Lila, suara lembutnya terdengar berbeda dari biasanya. Apakah kamu pernah merasa lebih dari sekedar teman? Raka menatapnya terkejut oleh pertanyaan itu, tapi tak bisa menjawab. Lila, jawabnya dengan suara bergetar. Aku takut mengatakannya. Aku takut jika kita mengubah semuanya, kita akan kehilangan yang lebih berharga. Kita akan kehilangan persahabatan ini. Lila memalingkan wajahnya berusaha menahan air mata. Aku juga takut, Raka. Tapi aku rasa aku sudah terlalu lama menyimpan perasaan ini. Aku sudah terlalu lama merindukan lebih dari seorang sahabat. Mereka diam dalam keheningan. Ada banyak kata yang ingin mereka ucapkan, tapi mereka berdua hanya bisa saling memandang. Takut kehilangan satu-satunya hubungan yang telah mereka bangun selama ini. Setelah liburan berakhir, Lila kembali ke kota tempat ia melanjutkan karirnya, dan Raka melanjutkan hidupnya di desa. Meski tetap berhubungan melalui telepon, mereka mulai merasa semakin jauh satu sama lain. Lila merasa cemas karena semakin ia berusaha menjauh, semakin besar perasaan yang ia pendam untuk Raka. Sementara itu Raka pun merasa demikian. Ia akhirnya menikah dengan seseorang wanita bernama Maya, yang baik dan penyayang. Namun dalam hatinya, Raka tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya melepaskan Lila. Meskipun ia mencintai Maya, ada kekosongan yang telah menghantui dirinya, sesuatu yang hanya bisa diisi oleh Lila. Malam-malam panjang mereka dihabiskan dengan kenangan. Dan seringkali mereka berdua merasa tidak puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Mereka berdua tahu bahwa perasaan mereka saling terhubung, namun tak ada kata yang keluar untuk mengungkapkan semua itu. Namun tak ada yang bisa menghindari takdir. Suatu hari beberapa bulan setelah pernikahan Raka, Lila mendapatkan kabar buruk.
Raka mengalami kecelakaan mobil yang sangat serius. Keadaannya kritis, dan dokter memberitahunya bahwa Raka tidak akan bertahan lama. Lila bergegas pulang ke desa, hatinya hancur. Saat ia sampai di rumah sakit, ia melihat Raka terbaling lemah, hanya bisa terjaga dengan bantuan alat. Raka memandangnya dengan mata yang penuh penyesalan. Lila duduk di samping ranjang Raka, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, hanya tangisan yang tak bisa ia bendung. "Raka, aku mencintaimu," katanya dengan suara parau. "Aku selalu mencintaimu, lebih dari sekedar sahabat. Tapi aku takut akan merusak semuanya. Aku menyesal, sangat menyesal." Raka, meski dalam keadaan lemah, tersenyum. "Aku juga mencintaimu, Lila," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku selalu mencintaimu, tapi waktu kita terlalu singkat. Aku hanya ingin tahu, jika aku tidak sempat mengatakannya, apakah kamu akan tahu betapa besar perasaanku kepadamu?" Lila menangis semakin deras. "Aku tahu, Raka. Aku tahu. Tapi terlalu banyak waktu yang telah hilang. Aku ingin kita memiliki lebih banyak waktu untuk bersama." Di saat-saat terakhirnya, Raka menggenggam tangan Lila dengan erat, seolah memberitahu bahwa ia tidak menyesal. Meski mereka tidak sempat mengungkapkan semua perasaan yang ada, Raka menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum tipis, meninggalkan Lila dengan perasaan yang tak terungkapkan. Setelah kepergian Raka, Lila merasa seperti dunia telah berhenti berputar. Setiap sudut rumah, setiap jalan yang pernah mereka lewati bersama, kini terasa kosong. Dia sering kembali ke taman tempat mereka pertama kali bertemu, berharap ada sesuatu mengingatkannya pada kenangan indah yang mereka bagi. Tapi yang ada hanyalah kesepian yang mendalam. Beberapa minggu setelah pemakaman, Lila menemukan sebuah kotak kecil yang Raka sembunyikan di kamarnya. Di dalamnya ada sebuah surat yang ditulis Raka sebelum kecelakaan itu. Surat itu berisi perasaan yang telah lama dipendam oleh Raka. "Lila, aku mencintaimu lebih dari seorang sahabat. Aku selalu takut mengatakan itu. Aku takut merusak segalanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa perasaanku tidak akan pernah berubah. Aku mencintaimu, bahkan ketika waktu kita hampir habis." Lila terjatuh menangis, membaca surat itu dengan hati yang hancur. Semua kata yang tak sempat terucap kini hanya bisa dikenang. Beberapa bulan setelah kepergian Raka, Lila menulis surat untuk dirinya sendiri, mencoba menemukan kedamaian dalam kehilangan. Ia menulis pesan untuk siapa saja yang mendengarnya. Terkadang kita terlalu takut untuk mengungkapkan perasaan kita. Kita berpikir kita masih memiliki waktu, namun waktu itu terbatas. Jangan pernah menunggu sampai semuanya terlambat. Ungkapkan perasaanmu, dan jangan biarkan takut menghalangimu untuk mencintai. Karena cinta yang tak pernah diungkapkan hanyalah kenangan yang bisa dikenang, bukan dirasakan. Pesan moral dari kisah ini, ungkapkanlah perasaanmu sebelum waktunya berakhir. Cinta yang tertunda hanya akan menjadi penyesalan di akhir cerita. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.